Diko, 28 tahun, sekarang bekerja sebagai marketing dan production manager. Oke, nama aku Bimo, umurku 24 tahun. Sekarang profesinya adalah seorang entertainer dan juga salah satu owner di Main Main. Thank you. Halo, nama aku Ucil, umur 24. Aku juga part of the Main Main. Bosku, itu bosku. Bukan. Halo, aku Kempel. Saya editor in chief dari Terpapar Musik, umurnya 27 tahun. Cowok harus bayarin cewek kalau kencan. Ya, ngapain? Oh, apa yang mengharuskan cowok membayari kencan antara mereka? Wong hubungannya kan dua pihak, dua arah. Ngapain harus ada timbang tindih? Timbang tindih. Sama lah. Karena Kempel adalah kita. Ya, karena memang sama-sama berhubungan, jadi ya kalau misalnya saling membayarkan ya bayar sendiri-sendiri juga enak. Kalau misalnya nggak ada duit ya dibayarin, kalau lagi ada duit ya bayarin gitu loh. Jadi baik-baik gitu loh. Jangan satru gitu loh. Betul nggak? Alhamdulillah. Terima kasih. Hidup. Ya enggak, kalau aku sih tergantung situasi dan kondisi ya, jadi saling melengkapi aja. Misalkan doi nggak ada duit, kita yang bayarin. Gantian, kalau kita nggak ada duit, dia yang bayarin. Itu aja. Fiti-fiti aja, karena kalau bayar-bayar sendiri tuh ribet. Nanti hitung-hitungannya, mending gitu aja. Situasi dan kondisi. Betul. Yang bilang harus itu siapa? Yang bilang harus itu apakah masyarakat atau siapa? Siapa yang bilang harus itu siapa? Ya, tapi ya sama sih sebenarnya mewakili mereka semua. Kalau misalnya situasi dan kondisinya emang sekarang kamu lagi bisa bayarin, ya udah kamu bayarin. Besok kayak aku yang bayarin. Ya udah saling, kalau misalnya siapa yang punya, ya udah yuk saling share aja. Latihan kan kalau rumah tangga besok gimana? Wah, gitu. Emang yakin sampai ini rumah tangga? Ya kalau kan rumah tangga. Ya rumah sama tangga doang. Iya. Pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga, pekerjaan rumah adalah tugas perempuan. Yang pertama, saya tuh berusaha untuk menjadi aktor tetangga masa gitu di dalam dunia yang nyata. Saya tuh mau di rumah melukis dan saya yang ngurus anak aja. Jadi kalau misalnya pekerjaan rumah tangga, misalnya pekerjaan di dalam rumah kayak gini, ya kadang-kadang malah justru kita yang lebih ribet nggak sih, lebih primpen gitu kadang-kadang tuh kayak, ini kok gini ya, ini kok kayak gitu ya, pasti gitu. Cowok tuh ada sisi-sisi begitunya. Kalau aku sih gitu. Jadi nggak harus cewek. Ya basisnya kesepakatan aja sih ya. Kesepakatan aja. Ada basisnya. Ada basisnya kesepakatan. Kesepakatan aja. Maksudnya kalau dulu emang anggapannya domestik itu emang untuk wanita, tapi semakin zaman berjalan, semakin waktu juga kesini kayaknya nggak harus sih. Saya retweet statementnya dia aja. Saya juga retweet sebenarnya. Ya pada dasarnya kita menikahi seseorang itu bukan untuk jadi ini kan, pembantu kan. Untuk jadi istri, untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya pekerjaan rumah kalau misalnya dibagi bisa dibagi. Kalau misalnya cuci piring, enak cuci piring berdua enak. Semua dilakukan berdua itu enak. Kita ini sebenarnya Indonesia ini harus gotong royong. Itulah saudara-saudara sekalian yang terkasih. Quotes dari kehidupan. Oh bukan ya? Segmennya oh, beda. segmen beda. Saya meng-quote tweet ya. Berarti ada quote-nya kan. Jadi pekerjaan rumah adalah pekerjaannya siswa. Pekerjaan rumah. Yang diberikan kepada siswa. Siswa itu kan ada cowok, ada cewek kan. Semuanya ikut ngerjain. Jadi ya sama aja. Oh, fundamental sekali. Fundamental sekali. Wah, bravo. Laki-laki kalau nangis tuh lemah. Kalian setuju atau enggak? Saya orangnya jarang nangis, tapi nangis itu bukan ekspresi lemah ya menurutku sih. Dia kan cuma apa ya? Mengekspresikan diri aja gitu loh. Ya kamu dengerin lagunya sedih kan kamu nangis. Selemah apa kamu? Emang Mike Tyson tidak boleh menangis dengerin lagunya Gaby gitu kan. Apakah menangis itu berbayar? Jadi ya
Air mata itu juga kan ada ilmunya juga, kadang nggak tahu sih teorinya apa, itu harus dikeluarkan juga gitu loh. Jadi ya udahlah, nangis mah nangis aja. Apa yang jadi masalah? Sebenarnya kita semua itu ini laki-laki melankolis semua. Kan anu ya, RK. Iya. Laki-laki pemalu. 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 Oke. Pemahat ya. Pemahat. Yang jelas apa namanya? Kan maskulin sama feminis, kayak misalnya feminis lagi, feminin. Nah, feminis kan yang kemarin. Iya. Feminim sama maskulin itu tuh perkaranya tuh bukan masalah gender gitu loh. Semua gender bisa aja lebih maskulin, bisa lebih feminim. Cewek ada yang lebih maskulin daripada cowok. Cowok ada yang lebih feminim daripada cewek. Kayak gitu. Jadi nggak seharusnya kita melihat itu menjadi kayak gender terus ternyata harus maskulin, harus feminim kayak gitulah. Jadi santai aja. Mau nangis, cuman perkaranya adalah sampai kapan kamu nangis dan di mana kamu nangisnya. Dan bagaimana kamu menyelesaikan penyebab nangismu. Betul, itu. Jangan sampai kamu datang ke pulau lain, ya, hanya untuk menghilangkan rasa nangismu itu. Apa ya? Aku baru sadar. Oke. Ya, next. Saya mau retweet anak 2 aja. Dah. Kecil. Udah gitu toh. Wah bangsat. Ya pada dasarnya air mata itu kan diciptakan kedua belah pihak kan. Iya kan. Kedua belah pihak. Diciptakan oleh Tuhan Iya kan. untuk semua. Untuk semuanya. Bahkan kucing juga punya. Gini. Kelenjar air mata itu sifatnya universal. Gitu. Air mata tuh nggak punya gender. Lagian saya dengerin Cigarette After Sex aja udah nangis. Tak kira Katanya tidak pernah having. Ya pernah. Ayo. Aku akan ngerasa khawatir kalau pasanganku memiliki pendidikan atau pekerjaan yang lebih dari aku. oh ya. Mungkin kekhawatiran itu muncul dari ini aja sih, kayak inner aja yang kayak ngerasa nanti kalau misalnya tuntutannya gimana, nanti ngomong ke orang tuanya gimana, nanti banyaklah pikiran-pikiran di atas yang bikin kayak gimana ya, cuman bukan jadi alasan kalau misalnya deketin harus yang di bawah atau gimana gitu, berarti kita nyari yang di bawah bukan, jadi ya berarti harus memperbaiki diri aja sih, gitu aja. Aku khawatir kalau kebetulan si cewek yang tak tuju ini dia pendidikannya lebih dari aku, terus orang tuanya tidak setuju sama yang istilahnya tidak sepantaran lah gitu loh. Nah itu aku lebih khawatir kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan masih pacaran mah ya mau kamu S10 juga Samsung. Ya enggak lah. Pekerjaan pendidikan cuma label. Yang penting kan mindset. Kalau misalnya kita kalah dalam hal label pendidikan atau karir, ya wis, kalau aku sebagai laki-laki kembali ke diriku sendiri. Aku bisa gak ngimbangi dia secara mindset. Kalau nggak bisa secara label ya secara mindset. Tapi sejujurnya hal ini juga kompleks karena kalau kita ngomongin konteks di sekitar, kita masih butuh restu orang tua, kayak katanya Ziko, katanya Ucil tadi. Jadi ya jawabannya nggak black and white sih sebenarnya. Tapi itu poinnya, mindset sih sebenarnya. Gitu. Ada zona abu-abunya ya? Iya. Ada zona saru. Ada zona nyaman ya? Zona nyaman. Kalau aku melengkapi kempel ya. Jadi maksudnya, kalau misalnya tadi kamu pendidikan tuh berarti kan outputnya adalah ijazah. Ijazah itu hanya bukti bahwa kamu tuh pernah menempuh pendidikan tapi bukan pernah berpikir. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma gara-gara pendidikannya lebih, emang dia pernah berpikir? Belum tentu juga kan. Gitu, nggak semua orang sukses juga di dunia ini semua tuh tiba-tiba harus masuk kuliah dan sebagainya. Jadi dibuktiin aja. Dari kita bisa nggak sih, misalnya contoh ya, kita adalah jadi suaminya kayak gitu. Mau nih jadi suaminya. Bisa, ya misalnya kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu tuh. Bisa nggak dia punya standar tertentu. Contoh misalnya, oke, aku punya udah uang lah, kasarnya gitu lah dan sebagainya. Aku udah settle, ke bisnisku lancar dan sebagainya gitu. Mau pendidikanku lebih rendah pun dan sebagainya. Tapi kan jobku adalah untuk menafkahi kamu. Kayak gitu kan. Bisa nggak aku memenuhi itu gitu loh. Jadi ngapain harus minder gara-gara pendidikan? Laki-laki itu adalah pemimpin dalam hubungan. Setuju apa enggak? Pemimpin menurutku semua itu harus ada struktur ya. Apapun itu, mau organisasi mau apa. Tapi kalau dalam keluarga kenapa laki-laki yang jadi pemimpin? Karena menurutku
sudah dibuktikan turun-temurun gitu. Meskipun nggak semuanya benar ya, tapi di beberapa situasi dan kondisi laki-laki itu lebih banyak yang harus istilahnya dalam organisasi itu harus sebagai lead. Ini di keluarga ya. Kecuali kalau di tempat lain mau dia cewek mau apa itu terserah dia bisa jadi itu. Kalau menurutku tapi kalau di keluarga itu harus laki-laki. Karena sudah pasti imam sholat itu laki-laki. Kayak mereka sholat jeng. Sebenarnya lebih ke ini nggak sih, memimpin dalam hal apa sebenarnya? Ya nggak sih? Kalau misalnya dalam hal agama, misalnya sholat dan bla-bla-bla. Setuju, ya harus. Ya, konteksnya itu emang udah saklek. seperti itu gitu kan. Iya kan? Tapi kalau misalnya memimpin misalnya dalam hal finansial. Kita nggak bisa. Misalnya cowoknya nggak bisa ngatur finansial nih. Betul. Udah dipimpinin sama si cewek, nggak apa-apa. Jadi Apa sih definisi kesetaraan gender menurut kalian di sini satu? ya udah, jadi sesimpel kayak gini nih. Gak usah dilihat kita itu cewek apa cowok, kita tuh sama-sama manusianya, kayak gitu aja sih. Sama-sama manusianya punya hak yang sama, kayak gitu ya. Ya kita lihat aja, mungkin kalau misalnya kesetaraan gender, mungkin aku kayak karena ini kamu tadi mau bawain kayak tadi itu, mungkin campaignku adalah aku bawain yang tentang kayak ibu-ibu hamil di pekerjaan kayak gitu ya. Nah, itu kan sering banget tuh dapat sebuah tekanan gitu dan sebagainya. Nah, menurutku setara itu adalah ketika yang lemah itu bisa dibantu sama yang kuat kayak gitu loh. Yang kuat itu bisa mengayomi yang lemah kayak gitu-gitu. Itu tuh setara kayak gitu. Jadi pada posisi yang misalnya mungkin wanita hamil dan sebagainya lagi di kerjaan, ya kita tahu dia lagi 2 orang loh yang dia urusin ya. Ya tolong lah, bukannya sebuah keberatan sebagainya, upahnya nanti malah jadi untung buat si dia doang, ya enggak gitu lah. Jangan dibikin kayak gitu. Toh juga dia bekerja buat company-nya berapa lama dan sebagainya. Ya jadi itu sih. Jangan ngerasa cowok tuh yang lebih kuat kayak gitu, enggak juga. Enggak selamanya. Kesetaraan gender itu kalau menurutku adalah terbukanya akses pilihan hidup, tidak peduli gendernya apa. Tapi kalau menurutku setara itu, ya bener kata Bimo, setara berarti adil. Berarti kalau misalnya adil adalah, bukan adil itu satu dikasih satu semua satu, enggak. Tapi dikasih sama seperti porsinya gitu loh. Dan nggak tahu ya teman-teman yang membela ini seperti apa dan bagaimana. Cuman aku rasa sudah cukup setara di beberapa tempat. Cuman kalau misalnya ada di beberapa tempat belum setara, setara dalam bentuk apanya sih itu sebenarnya masih bingung. Bingung nggak? Aku aja bingung. Ya saya jelaskan dikit ya, jadi maksudnya dia itu adalah Makasih loh. Ya maksudnya dia tuh segmennya tuh kemana nih, yang setara tuh yang mana kayak gitu. Jadi kalau dia ngomong in general ya udah yang tadi itu, masih nge-quotes punya saya. Iya, udah. Makasih loh. Ya, sama-sama. Berat nih Pak jawabnya nih. Bingung. Kesetaraan gimana, maksudku realitanya ya di Indonesia masih gitu-gitu aja sih menurutku sih. Cuman kalau pengertianku itu kesetaraan gender ya itu tadi sih, sesuai porsinya aja udah. Satu kata buat perempuan. Love. Kompleks. Anjing. Itu 2 kata bro. Manusia. Peace. Love and Gaul. Nah tadi udah, kamu love kan tadi, aku peace.